ada yang spesial hari ini. Ada balon dan bisa lihat ini semuanya ada apa? Kue ulang tahun, tulisannya Happy Birthday. Hah? Ada apa ya? Karena hari ini Sekolah Minggu Samuel ulang tahun yang ke-34. Kita mau bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah menolong Sekolah Minggu Samuel kita sampai sudah bisa berumur 34 tahun. 34 tahun tuh banyak apa sedikit ya? Banyak ya? Ternyata sudah banyak loh umurnya Samuel. Tapi kita bersyukur ya, karena Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kita. Mari Kak Heni mau ajak kita semua. Ayo yang masih tidur-tiduran, malas-malasan, semuanya bangun-bangun. Ayo bangun. Duduk, kita mau berdoa, mau bersyukur kepada Tuhan. Semua lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur 34 tahun Tuhan memberkati sekolah minggu Samuel kami. Sampai hari ini sekolah minggu Samuel tetap ada. Kami mau bersyukur karena Tuhan sudah menolong setiap anak-anak sekolah minggu, menolong setiap guru-guru sekolah minggu, menolong setiap orang tua, sehingga tetap boleh percaya kepada Tuhan, tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak coba lihat, Kak Heni punya, ada bawa topi ini. Karena ini spesial, Kak Heni juga spesial pakai topi. Anak-anak tahu topi apa ini? Topi koboi. Nah, biasanya koboi itu kemana-mana tuh bawa pistol atau senjata. Buat apa? Pistolnya buat nembak, car gitu ya. Tapi Kak Heni hari ini tidak mau jadi koboi yang menembak orang. Tapi Kak Heni pengen jadi tentaranya Tuhan, mau jadi laskarnya Tuhan. Nah, anak-anak, Kak Heni mau kita semua mau jadi laskarnya Tuhan. Kalau Kak Heni bilang Laskar Kristus, semua langsung tegap, siap, gerak, oke? Siap di rumah semuanya, Laskar Kristus, Laskar Kristus, siap, gerak. Ayo kita nyanyi bersama-sama, saya bukan pasukan berjalan. Yang semangat, ayo berdiri semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Sekali lagi. Saya pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar siapa? Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siap gerak. Yeay. Jadi kalau kita tentara kecil, siapa yang jadi panglima kita? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Pasti tidak ada. Oke? Nah, sekarang Kak Heni begini.
Anak-anak punya tangan nggak? Punya ya, tangannya ada berapa? 2. Punya jari? Punya. Ya, ini jari apa namanya? Kelingking. Jari kelingking itu pakai buat apa ya? Korek kuping ya? Buat pakai ngupil ya. Sampai yang di rumah suka ngupil, ayo di sini. Kakak-kakaknya di sini ada yang suka ngupil enggak? Oh ada. Kak Tommy. Enggak ya. Lalu ini ada jari manis. Biasanya jari manis buat pakai cincin. Ada juga jari telunjuk buat ya nunjuk ya. Tapi Kak Heni mulai ada juga jari yang spesial lainnya, yaitu jari jempol. Jari jempol ini biasanya mau bilang gini, good, bagus, atau wow, atau istimewa ya. Istimewa ya. Kak Heni mau kasih jempol, kita semua adalah istimewa. Hari ini hari istimewa karena sekolah minggu ulang tahun. Tapi kita juga anak sekolah minggu adalah istimewa. Kenapa istimewa? Bukan karena teman kita bilang, ah kamu ganteng, cantik, makanya istimewa. Bukan karena teman kita bilang, kamu pinter basket ya, kamu pinter gambar ya. Bukan karena itu kita istimewa. Atau teman bilang gini, karena kamu pinter maka kamu istimewa. Bukan, kita istimewa karena Tuhan Yesus yang bilang kita istimewa. Kita istimewa karena Tuhan sayang kita. Kita istimewa karena Tuhan mati untuk kita. Ayo semua, makanya jangan sekarang bilang aku anak bodoh, aku anak jelek, aku anak apa. Aku bilang aku istimewa karena Yesus cinta aku, Yesus mati bagiku. Ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Siapkan, ayo berdiri. Kita pakai gerakan sama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena
Ya, anak-anak ingat ya. Kamu semua di rumah, kamu istimewa. Karena kamu anak Tuhan, dikasihi, disayang dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Mari kita sekarang mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Ya, ingat, kalau firman Tuhan dengar atau baca, jangan cuma didengar terus lupa. Pertama, dengar. Langkah selanjutnya apa? Simpan di dalam hati. Yang ketiga, pikul salib Tuhan. Maksudnya apa? Pikul salib Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kerjakan, ikut apa kata Tuhan. Ya. 4, kerja buat Tuhan. Siap? Kita nyanyikan lagu itu ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat. Sekali lagi. Pertama kali apa? Dengar firman Tuhan. Lalu kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja. Ayo. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Halo adik-adik, selamat pagi. Sehat semua ya? Bagus. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Waktunya dengar cerita. Semuanya duduk baik-baik, pasang perhatian, belajar baik-baik. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Kami semua sudah memuji nama-Mu. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan firman. Kami mau belajar agar kami dapat tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, Kau sertai kami semua, baik yang bercerita maupun teman-teman adik-adik yang ada di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, adik-adik suka enggak kalau bermain? Tentu suka dong ya. Asik kalau bermain, itu sangat menyenangkan. Kakak punya temen, wah senang sekali bermain. Dia paling suka bermain ini, dia suka bermain ini. Ini sangat menyenangkan katanya. Ini semua tahu kan ya, tablet, senang dia. Lalu dia juga suka main yang versi kecilnya, segini. Itu apa itu ya, handphone ya, senang betul. Jadi ketika pagi gitu ya, dia kan tidur gitu ya, bangun malam tidur, pagi-pagi bangun, ngantuk, bangun pagi belum berdoa sudah handphone, tablet, ini tablet, main game, asik main game, wah sangat menyenangkan, seru, ayo, pagi-pagi bangun tidur, belum juga sembahyang, belum juga berdoa, belum juga terima kasih sama Tuhan, sudah cari gadget. Aduh. Lalu dia ngapain lagi ya? Sampai lagi asik main. Ayo cepat. Ya Ma, sabar Ma, lagi seru. Sarapan dulu. Iya Mama. Nanti telat loh. Nanti sarapannya. Belum telat kok ke sekolah, dikit lagi ya. Aduh, harus paus. Nanti terlambat sekolah. Harus pergi mandi nih. Main lagi ya. Sudah selesai mandi, ayo sarapan. Iya Ma. Iya. Nanti sarapannya dikit lagi.
nanti mama marah. Sarapan dulu deh. Paus lagi. Sarapan. Aduh, kekenyangan. Makannya kecepetan. Aduh, udah apa-apa. Main lagi. Nak, ayo mau berangkat. Iya papa. Iya papa. Iya berangkat sekolah. Aduh, paus lagi. Aduh. Ya, itu teman Kak Indra kayak gitu. Kita sebut saja namanya Dodi ya. Dodi. Si Dodi ya gitu. Pagi-pagi cari handphone bermain, nggak berdoa dulu. Sampai ke sekolah aja hampir terlambat. Minta ampun ya. Ada nggak ya adik-adik kayak gitu ya? Nggak ada ya. Kita anak-anak Tuhan harus disiplin, tertib, harus dengerin kata mama. Sarapan ya sarapan ya. Jangan mundur-mundurin, molor-molor gitu. Jam berapa sekarang nih? Sedikit lagi itu jam pulang sekolah ya. Coba kita lihat tuh ya, si Dodi itu ngapain lagi dia ya kalau pulang sekolah ya. Sebentar ya. Aduh, akhirnya sekolah selesai. Sudah ganti baju. Makan siang. Nanti aja makan siangnya. Main game dulu ya. Main game lagi. Seru nih. Ini harus lolos. Waduh. Dodi, makan yuk. Ya ma. Iya makan siang. Iya mama, sebentar. Dikit lagi. Dodi, makan yuk. Iya. Tunggu. Jadi kalah nih. Aduh. Iya deh. Makan dulu. Makannya harus cepet nih. Akhirnya selesai makan. Sampai mana tadi ini yang sudah mau kalah nih? Kalau lagi asik main dipanggil-panggil. Gimana sih mama nih? Adik-adik, itu tuh si Dodi tuh kerjaannya ya. Pagi main game, siang gak dengerin mama makan belum, makan aja ditunda-tunda, mundur-mundur, ditunda sampai makannya cepet-cepet hanya untuk hobinya, hanya untuk kesenangannya. Aduh, ya itu siang hari main terus. Dia main itu ya dari jam 1, lalu jam 2, lalu jam 3. Main terus. Dia sampai lupa waktu, asik sama gadgetnya. Main terus. Waktu berlalu terus. Tapi si Dodi itu udah ingat waktu. Dia sudah keasikan sama gadgetnya itu. Sampai akhirnya malam tiba. Waktu makan malam pun dia nggak lapar. Perutnya kenyang diisi sama game. Aduh, kok bisa ya kenyang sama game? Sampai mamanya panggil-panggil lagi, paksa-paksa. Baru dengan terpaksa dia pergi makan dengan gaya makannya yang cepat itu. Lalu habis makan, main lagi. Jam 7 lewat, jam 8 lewat, jam 9. Nah, harusnya kan jam 8 waktu tidur ya. Disuruh tidur sama mamanya. Dodi gak dengerin ya. Terus suruh berhenti bermain, Dodi gak dengerin. Ya asik nih main. Dodi, Iya ma, sudah hampir selesai. ingat kerja PR-nya ya. Iya. PR. Aduh. Oh iya. Dodi sudah kerja kok PR-nya. Sudah. PR lupa. Gimana nih? Aduh. Enggak apa-apa lah. Habis main ini Dodi kerjain deh. Dodi, segera tidur. Iya ma. Bentar lagi Dodi tidur. Iya, sudah jam 9, Dodi tidur.
jam berapa nih? Oh, sudah jam 10. Aduh, Dodi ngantuk. PR. Aduh, PR gimana ya? Dikit lagi deh. Nah, PR-nya habis ini. Dodi bermain game terus. Sampai jam 9, sampai jam 10. Tidak kerjain PR, malah bohongi mama. Katanya sudah kerja. Wah. Lalu akhirnya jam 11 dia ketiduran. Gara-gara capek, mata lelah, otak capek, badan lemes, akhirnya ketiduran. Adik-adik mau begitu? Capek begitu? Ya, tentu tidak ya. Kita kan anak Tuhan ya, harus hidup taat orang tua dan disiplin. Kakak kasih tahu, kalau si Dodi gaya hidupnya kayak begitu, gak denger-dengeran sama papa mama. Nah, kalau di dalam Alkitab ya, sebentar kakak simpan ini. Di dalam Alkitab itu, nah, di dalam Alkitab ada satu orang anak ya, dia dari kecil denger-dengeran sama papa mamanya. Kalau disuruh melakukan sesuatu, dia taat. Kalau disuruh belajar sesuatu, dia juga denger-dengeran ya. Anak ini baik deh. Lalu suatu ketika mereka pergi perjalanan jauh ya, dari Nazaret mereka mau pergi ke Yerusalem. Pergi mereka rombongan, ayah, ibu, sama anak kecil ini, lalu sama temen-temennya, lalu ada temen-temen papa mamanya, gerombolan ya, berkelompok gitu, banyak orang, perginya bareng-bareng. Mereka pergi ke Yerusalem. Lalu sampai di sana mereka mau mempersembahkan kurban. Nah, Yerusalem itu setelah sampai mereka siap-siap kan ya, lalu mempersembahkan kurban. Tiap-tiap keluarga mempersembahkan ya beberapa hari. Lalu setelah mempersembahkan kurban sudah selesai, mereka harus kembali lagi ke Nazaret, ke tempat tinggal mereka. Lalu mereka semua siap-siap, orang tuanya dengan teman-teman orang tua semua pada siap-siap barang-barangnya, lalu mereka mau pulang. Nah, karena banyak anak-anak di situ, orang tuanya itu berpikir bahwa anak-anak pasti sama-sama dong ya, pulangnya sama-sama. Yang penting kita jalannya berkelompok. Lalu mereka jalan pulang berkelompok ya, bareng-bareng tuh ya. Lihat anak-anak, banyak anak-anak, berarti ada semua di situ. Lalu pulang. Ketika sudah jauh, lalu mereka berhenti cari anak itu, panggil namanya, kok enggak ada ya? Tanya sini, enggak ada ya? Waduh, tanya sini, enggak ada juga. Waduh, enggak ada di mana-mana. Bingung sudah kan? Akhirnya, pasti ketinggalan di sana. Aduh, lalu ayah dan ibu ini kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari anak ini. Mereka pergi. Nah, pergi ke sana, cari dari rumah satu ke yang mereka singgah pertama tadi. Tidak ketemu. Akhirnya mereka ketemunya di mana? Di dalam bait Allah. Anak ini sedang duduk berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin agama di situ, dan ternyata anak ini memang pinter ya, sampai pemimpin agama itu bilang, wah anak ini pinter, ini mengerti banyak hal. Tapi anak ini dipanggil sama orang tuanya, ayo saatnya pulang ya, yuk kita pulang. Apakah anak ini itu mengulur-ngulur waktu, lagi asik nih ya? Apakah dia bilang, tunggu dulu, nanti aja? Tidak. Ketika dipanggil pulang, ya dia siap, baik. Lalu siap-siap, lalu dia pulang, ikut orang tua, ikut ayah dan ibunya kembali ke kampung halamannya. Mereka pulang lagi ke rumahnya. Taat, dia nurut ya sama ayah dan ibu. Tidak seperti si Dodi tadi itu ya, dipanggil buat ini sebentar, disuruh buat apa? Kerja PR, bohong. Sudah katanya. Wah, gak bener itu ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar di sini. Kita sebagai anak Tuhan sudah diingatkan, sudah diajari di dalam Alkitab bahwa
kita harus denger-dengeran sama orang tua. Kita harus taat sama orang tua. Sama seperti anak yang tadi itu. Ada yang tahu enggak nama anak tadi yang denger-dengeran yang taat itu siapa namanya? Siapa? Tahu enggak? Iya benar. Namanya itu Yesus ya. Dia denger-dengeran, tapi dia juga punya kegemaran, punya hobi. Dia hobinya itu di dalam bait Allah untuk berdiskusi, belajar tentang firman. Tetapi walaupun dia punya hobi, punya kegemaran, dia tetap taat kepada ayah dan ibunya. Si Dodi punya hobi main game ya. Tapi hobinya itu membuat dia tidak taat sama orang tuanya. Kita tidak boleh begitu. Walaupun kita punya hobi, kita harus tetap taat sama papa mamanya. Kita harus disiplin belajar. Kita tidak boleh karena hobi lalu kita berbohong. Karena hobi lalu kita berbuat sesuatu yang tidak benar ya. Itu tidak boleh. Nah, di Alkitab ini sudah dikatakan bahwa apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, salah satu 10 perintah Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah satu itu. Di sini dihafal baik-baik, dengerin, lalu jangan cuma dihafal, tetapi harus kita lakukan. Ya, bisa? Bisa gitu dong ya, pintar-pintar semuanya. Oke, mari kita tutup, kita mau berdoa lagi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kami semua bahwa kami harus taat, denger-dengeran kepada orang tua. Terima kasih kami ucapkan dan kami mohon agar Tuhan Yesus menolong kami agar kami senantiasa dapat melakukan perintah Tuhan untuk dengar dan taat pada orang tua kami. Walaupun kami mempunyai hobi, kiranya kami dapat tetap terus mendengarkan kata-kata dari papa dan mama. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali memuji namamu. Kau menolong, memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ingat ayat hafalan dan tetap taat kepada papa mama. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Samuel. Tetap semangat melayani Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak dan teman-teman sekolah Minggu Samuel, selamat ulang tahun yang ke-34 ya. Di hari ulang tahun sekolah minggu kita ini, aku ingin berdoa semoga sekolah minggu kita makin bertumbuh dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi. Amin. Sampai jumpa. Dadah. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Samuel. Yang ke-34. Saya orang tua dari Milka, Xavier, dan Oliver mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang selama ini sudah dengan setia melayani, bekerja keras, dan terus berkreasi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Dalam segala keterbatasan yang ada di masa pandemi ini, semoga tidak menyurutkan semangat dari kakak-kakak sekolah minggu untuk terus melayani. Tetap sehat, tetap setia, dan semangat dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan
Ingat ya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Dengar, simpan, lakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita, ya. Anak-anak, persembahannya kalau mau tetap isi di celengan boleh, tapi kalau sudah cukup banyak boleh juga diserahkan, bawa celengannya, bawa ke gereja, mungkin dikasih, bilang titip buat guru sekolah minggu, boleh. Atau dikirim lewat rekening gereja nanti, atau minta kakak sekolah minggunya minta nomor rekening sekolah minggu untuk dikirimkan. Ada sudah teman-teman yang begitu ya. Nah, untuk kita mau memberikan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu, Ku daki 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 gunung yang tinggi. Kalau Kak Henny bilang lambat, kita nyanyi lambat. Kalau bilang cepat, cepat. Nah, kita akan mulai, karena kita naik gunung, biasanya naik gunung tuh capek. Makanya kita mulai dengan pelan-pelan saja. Nggak usah cepat-cepat, nanti kalau naik gunung cepat-cepat ngos-ngosan. Ya, kita mulai dengan lambat. Siap ya? Ambil posisi mau naik gunung. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Turun cepat. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus pelan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Cepat. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau lagi. Sekali lagi, pelan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun. Yang cepat. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau. Pelan. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami semua, memberkati pekerjaan Papa Mama, sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ingat ya, hari ini kita ada Zoom Meet and Fun sekolah minggu dalam rangka ulang tahun sekolah minggu. Ya, ingat pakai face shield kalau ada. Tapi kalau enggak ada,
Wah, enggak ada, jadi aku enggak mau ikut. Jangan juga, enggak apa-apa, enggak ada facial pun enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama bersukacita merayakan ulang tahun sekolah minggu, oke? Kakak tunggu ya jam 9:30 hari ini ya. Oke, nah kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita nyanyi bersama-sama Bapa terima kasih. Semua taruh tangan di dada, kita mau bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kita boleh ibadah sekolah minggu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati, menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan senang dengan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.